Salam Bapak Ibu, saudaraku, kita sudah parkir nih di salah satu minimarket dekat rumah Reni. Kita sudah tiba, mau masuk berkunjung ke rumah Reni. Ya, kita doakan supaya Tuhan menyertai, sama seperti kita disertai oleh Tuhan dalam kunjungan ke rumah Natali. Kita mau berdoa dulu ya. Ya, kita doa Bang Yosef. Bapak Surgawi, terima kasih kami mau berkunjung ke rumah Reni dalam program Roadway to Christmas. Sama seperti Tuhan melawat gembala di padang, Tuhan melawat orang Majus dengan tanda-tanda tanda-tanda di langit, bintang yang bersinar terang. Tuhan melawat banyak orang yang Tuhan berkenan untuk membawa sukacita Natal. Kami berdoa untuk Reni dan keluarganya juga dilawat oleh Tuhan untuk sukacita Natal ini. Kami berdoa supaya kunjungan kami dipimpin, diurapi oleh Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan, Engkaulah yang menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Buat Bapak Ibu, saudaraku yang tidak sempat kami kunjungi tapi menonton acara ini, Tuhan juga melawat engkau, walaupun mungkin bukan lewat kami, tetapi semua jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, dilawat Tuhan dalam rangka Natal 2021 ini. Nantikan betapa indahnya Tuhan melawatmu. Amin. Amin. Kita tadi di rumah Natali berada di dalam blok Taman Alfa Indah. Sekarang kita berkunjung ke rumah Reni di luar blok Taman Alfa Indah. Di dalam Tuhan tidak ada blok-blokan. Jadi semuanya pasti dijamah dan dilawat Tuhan. Amin. Amin. Selamat malam Reni. Ya. Mohon maaf kita berkunjung malam-malam. Oh, semuanya rajin ya mengikuti ibadah online. Sehat Tante? Selamat Pulang malam dari Jawa ya? Tante. Iya. Waduh. Ya. Berapa jauh Tante toko dari sini? Toko? Oh, itu Alfa Indah. Oh, di Alfa. Iya, di dalam komplek. Iya. Iya, duduk aja deh, lebih nyaman kan. Iya. Ya, selamat malam Tante. Nih Iya, kita nama saya Tony Silalangi. Iya. Ya, kita bersama Bang Joseph. Kita berkunjung mewakili Panitia Natal GKKD Jakarta. Iya. Ya, mewakili gereja GKKD Jakarta dalam rangka kunjungan dalam program yang kita sebut Roadway to Christmas, jalan menuju Natal. Iya. Nah, waktu malam Yesus lahir yang kita sebut sebagai Natal, menuju ke sana Tuhan mengunjungi banyak orang. Maria dikunjungi oleh malaikat, orang Majus dikunjungi Tuhan dengan beri tanda bintang di langit, gembala di padang dikunjungi, sehingga semuanya mengalami sukacita dan datang kepada Tuhan Yesus pada malam Dia lahir. Nah, kita sebentar lagi mau merayakan Natal nih Tante. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa Tuhan melawat umatnya, ya. Melalui apa? Kita kunjungi ini. Ya, tidak semua sempat kita kunjungi, tapi ini sebagai perwakilan lah bahwa Tuhan itu mengasihi dan melawat umatnya. Ya, semoga Tante dan keluarga dalam Natal ini mengalami sukacita Natal, mengalami kasih Tuhan dan berkat Tuhan. Amin. Nah, ini Bang Joseph nih bawa buah tangan ini. Ya, membawa berkat sukacita Ya, untuk amin. keluarga. Saya terima dengan sukacita juga. Ya, ya. Ya, dalam hidup kita Tuhan selalu datang membawa damai sejahtera, Amin. membawa sukacita, membawa berkat dalam kehidupan kita. Nah, sudah hampir 2 tahun nih pandemi ya, 1,5 tahun lebih. Ya, Tante dan keluarga bagaimana nih kabarnya? Tuhan selalu menyertai keluarga saya dalam suka maupun duka ya. Iya sih, saya emang jujur kalau secara ekonomi justru saya mengalami kebangkitan. Wow, luar biasa. Tapi secara
saya mendidik anak-anak kadang-kadang kewalahan ya. Beda kalau dulu ada bapaknya kan, yang masih kecil-kecil itu, ya nggak kecil, udah SMP SMA itu dia nurut sama bapaknya, patuh ya. Kemudian bapaknya nggak ada, ya semenjak bapaknya nggak ada tuh ada kesulitan saya. Tapi saya percaya ya Tuhan akan menolong saya, memampukan saya, memampukan anak-anak saya, menjaga anak-anak saya. Amin Tante, amin. Lewat pimpinan Roh Kudus, saya percaya akan melawat anak saya Rino sama Thomas yang menjelang masa-masa Puber. ya gitu. Jadi dia belum begitu mengerti harus bagaimana kita mencari jati diri. Tuhan beri hikmat. Kalau kita mendidik anak yang seperti itu, kita harus dengan lemah lembut, tidak boleh dengan Keras. yang gitu. Itu sih emang sih bukan ya, karena kematian adalah hak Tuhan ya. Nah gini ya, waktu suami saya masih ada, saya kesulitan ekonomi. Sejak Tuhan panggil sama saya kesulitan mendidik anak dua. Iya, pergumulan saya gitu ya. Dan ini juga saya agak prihatin kemarin pulang kampung. Nah, orang tua saya masih, bapak saya umur 85 lebih. Saya gini agak prihatin juga ya. Ya saya minta dukungan doa ya buat kampung saya. Jadi orang Kristen di sana tuh dulu 90%, sekarang tinggal 50%. Saya bilang waktu saya mau bongkar rumah tuh saya ngadain doa gitu. Kok sekarang seperti ini ya gitu, kasihnya hampa gitu. Mereka tuh udah kehilangan kasih mula-mula ya, kayaknya mementingkan diri sendiri gitu. Terpesona dengar kesaksian Ibu ya, di tengah kehidupan yang juga punya pergumulan ya, tadi seperti Ibu udah ceritakan, tetapi hati Ibu justru punya kerinduan dan beban kepada jiwa-jiwa yang terhilang di kampung. Iya, prihatin banget ya. Itu luar biasa, hati murid Tuhan yang cinta Tuhan, cinta jiwa-jiwa yang terhilang, seperti Yesus yang mengasihi banyak orang dan merindukan banyak orang datang dan kembali kepadanya. Tuhan memberkati Ibu dengan hati yang luar biasa seperti itu ya. Nah, kita mungkin nggak lama-lama Ibu ya, kita mau berdoa untuk Ibu dan Reni ya. Tadi saya dengar lagi komsel, lagi Zoom ya. Berarti Ibu membawa anak-anak semuanya untuk dekat kepada Tuhan ya. Itu hati yang luar biasa Bu ya. Tuhan berkati terus ya keluarga ini ya. Tuhan pasti kasih kemampuan, karena ya kalau dengar kesaksian Ibu, saya yakin juga Bapak adalah anak Tuhan. Amin, iya. Ya, dan meninggal dipanggil Tuhan ya, mati dalam Tuhan ya. Firman Tuhan bilang berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Jadi di mata Tuhan kematian daripada Bapak itu berharga. Dan kalau berharga kematian Bapak, keluarga yang ditinggalkan pun berharga di mata Tuhan. Ibu dan anak-anak berharga di mata Tuhan. Saya yakin kalau Tuhan menganggap berharga kematian Bapak, Tuhan pasti peduli terhadap keluarga Bapak yang ditinggalkan, Ibu dan 5 anak. Karena itu Tuhan pasti memelihara dan menjagai ya. Janji firman Tuhan di Mazmur 68 ayat kelima berkata begini, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Jadi Allah Bapa kita di kediamannya yang kudus itu menjadi Bapa bagi anak yatim. Bagi 5 orang anak ibu, Allah itu menjadi Bapa bagi mereka yang menggantikan peran bapaknya yang sudah dipanggil Tuhan. Walaupun
tidak dalam wujud fisik, ya, tetapi secara peran spiritualnya, peran fungsi Bapa itu Tuhan lakukan bagi anak-anak Ibu semuanya. Bagaimana cara Tuhan melakukan? Bisa macam-macam cara, termasuk dengan cara Bapa Surgawi memberi kemampuan kepada Ibu untuk melakukan peran-peran yang dulu dilakukan Bapak almarhum. Tuhan kemudian berikan Ibu kemampuan melakukan itu, ya. Karena firman Tuhan juga berkata, kesanggupan kami ialah pekerjaan Allah. Jadi kita sanggup oleh karena Allah bekerja dalam kita. Ibu akan sanggup karena Allah bekerja dalam Ibu, ya. Jadi dia menjadi bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Ibu selama ini mungkin kalau jalan kemana-mana ada yang nemenin Bapak gitu ya, merasa ada yang melindungi. Tapi ketika Bapak sudah tidak ada, Tuhan berjanji dialah menjadi pelindung Ibu. Jadi kalau ketika sedang mengalami pergumulan, kesusahan dan sebagainya, ya ingatlah Tuhan, Engkau berkata, Engkau pelindung bagi para janda, lindungi aku. Ketika anak-anak sedang mengalami proses pertumbuhan masa remaja, butuh figur Bapak untuk membuat anak itu bisa bertumbuh dengan baik. Ibu doakan klaim janji firman Tuhan ini di Mazmur 68 ayat 5, Tuhan Engkau Bapa bagi anak yatim. Bimbing dan didik anak-anakku untuk hidupnya, karakternya bertumbuh, walaupun bapaknya secara jasmani sudah tidak ada, tapi engkaulah menjadi bapaknya. Berikan aku hikmat bagaimana anak-anakku bisa tetap berjalan dalam pertumbuhan yang baik. Gitu. Ya, Bu. Ya. Kita akan doakan itu. Janji Tuhan buat Ibu dialami. Ya. Amin. Ya, dan hati Ibu yang merindukan orang-orang sekampungnya dilawat kembali kepada Tuhan, bawa itu dalam doa. Tuhan pasti bekerja. Walaupun Ibu tidak ada di Lasem, tetapi Roh Kudus bisa memakai orang-orang yang ada di sana muncul melakukan kegerakan rohani oleh karena doa Ibu untuk mereka-mereka yang ada di sana. Amin. Ibu punya kerinduan apa untuk kita doakan? Ya kerinduan saya terutama anak saya nomor 4 tuh, kan dia emang ini sendiri ya. Ya maksudnya sejak gereja nggak mau, dia pilih jalan sendiri, itu tidak mau ikut saya. Tapi saya percaya sih Tuhan akan memenangkan dia, akan menangkan Rino ini dan kembali ke jalan Tuhan. Ya, di dalam pergaulannya juga saya percaya Tuhan menjaganya secara ekonomi, walaupun sekarang saya masih ngontrak itu, tapi ada peningkatan. Mie ayamnya puji Tuhan ya, di saat pandemi tetap Tuhan berkati, dia luar biasa Tuhan Yesus ya. Juga sekarang saya lagi bangun rumah di kampung, mumpung orang tua saya masih ada yang bapak sayang, biar dia merasa seneng tinggal di rumah yang tidak bocor lagi. Itu dan Tuhan juga turut campur dalam pembangunan rumah yang ada di kampung ini supaya cepat selesai dan sesuai dengan rencana. Bapak sendiri di kampung? Sama adik saya. Oh. Ada adik, ada cucu-cucu, jadi itu yang membuat dia senang. Oh. Iya. Ya, saya sebelum doa, Bu, tadi saya sambil dengarkan kerinduan Ibu ya untuk anak-anak. 1 Petrus 1 ayat 23 mengatakan begini. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Jadi kalau udah pernah terima Yesus itu dilahirkan kembali, lahir baru. Bukan dari benih yang fana katanya.
tetapi oleh benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Lalu dikatakan di ayat 24, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi, menurut firman Injil Kristus, ya, kalau sudah dilahirkan kembali di dalam Yesus, terima Yesus, maka ada benih ilahi di dalam dirinya yang tidak seperti benih dunia yang bisa layu dan lisut, tetapi akan tumbuh dan tetap untuk selama-lamanya. Nah, jadi benih itu kadang-kadang belum kelihatan muncul, sama seperti kalau kita lihat buah yang di bawah ini, kelihatannya buah yang kalau tidak dimakan, dibiarkan terus busuk itu kan, seolah-olah tidak ada kehidupan di situ. Tapi di dalam jeruk itu misalnya ada bijinya kan, itu benih yang sekarang ini tidak kelihatan tumbuh, tetapi benih itu pada suatu waktu akan tumbuh. Demikian juga anak-anak yang sudah dibawa terima Yesus, walaupun sekarang mungkin belum begitu kelihatan buah kehidupannya, pertumbuhan hidupnya, tapi selama dia sudah pernah terima Yesus, yakinilah bahwa akan tinggal tetap itu, dan akan tumbuh, dan akan akhirnya muncul kehidupannya yang kelihatan, dan kemudian bahkan menghasilkan banyak buah. Ya, benih jeruk itu kalau nanti tumbuh lalu berbuah, dia lebih dari satu yang dihasilkannya. Nah, kita doakan ya Bu ya. Ya, tadi Reno dan Thomas ya, dan kemudian Ibu juga rindu untuk Tuhan melawat orang-orang di kampung, rindu bangun rumah di kampung, atau sudah? Lagi proses. Kita doakan berkat Tuhan mengalir terus, sehingga semuanya tercukupi. Amin. Kalau untuk Reni, apa yang didoakan? Biar selesai cepat S1-nya nih Pak. Dari Sama mana? Melinda, UNJ. UNJ. Masih tergantung-gantung. S1 di bidang Pendidikan. pendidikan fisika ya. Kita doakan ya. Kita mau berdoa. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapak, terima kasih malam hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh berkumpul di tengah keluarga Tante beserta Reni. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kunjungan kami pada malam hari ini dalam rangka Roadway to Christmas. Tuhan, kami percaya kedatangan kami adalah membawa kabar sukacita, sama seperti malaikat Tuhan datang ke para gembala membawa kabar sukacita. Demikian kami datang ke rumah ini membawa kabar sukacita tentang kelahiran Yesus yang memberikan kemenangan, memberikan keselamatan, memberikan kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Dan karena itu kami berdoa pada malam hari ini Tuhan. Kami sudah mendengar, kami sudah sharing, kami boleh mendengar kesaksian apa yang sudah dialami oleh keluarga Tante Tuhan.
Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang melimpah-limpah, untuk terobosan di dalam bisnis, di dalam finansial Tuhan. Tetapi di tengah itu ada pergumulan yang sedang dihadapi. Kami berdoa pada malam hari ini menyatukan hati kami Tuhan, untuk meminta kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, menantikan satu mujizat. Amin. Karena firman-Mu katakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada Allah segala keinginanmu di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Dan karena itu kami menaikkan doa, ucapan syukur kami, menaikkan permohonan dan keinginan dari keluarga ini, untuk Amin. pemulihan, untuk keselamatan yang Amin. terjadi atas Amin. Dino Tuhan. Amin. Kami percaya Amin, Tuhan, Engkau sanggup menjamah dia, Amin. Engkau mampu mengubahkan hatinya. Amin. Karena Amin. firman-Mu katakan seperti Amin. hati raja, seperti Amin. hati raja di tangan Tuhan, Tuhan, seperti batang air di tangan Tuhan. Demikian Tuhan mengarahkan kemana Engkau mau. Demikian hati raja di tangan Tuhan, hati Rino di tangan Tuhan. Karena itu kami percaya hari ini Engkau menjamah hatinya. Amin. Engkau yang mengubahkan hatinya. Kalau dahulu dia sudah diberikan kepada Engkau, kami tahu ada firman-Mu yang katakan ada benih yang sudah ditaburkan, dan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Dan kami Amin. percaya Amin. malam hari ini ada benih Amin. itu akan Amin. tumbuh Amin. Tuhan, Amin. akan memberikan kemenangan, kebebasan, Amin. keselamatan. Sama seperti Amin. Musa menyadari Tuhan Amin. bahwa Amin. dia dipanggil untuk membawa keselamatan, bukan untuk hidup bagi Mesir, tapi hidup bagi Allah, hidup bagi Amin. panggilan kerajaan Tuhan. Demikian kami percaya benih itu Amin. akan memberikan Amin. kesadaran, kemenangan, kemerdekaan Amin. bagi Amin. Rino. Di Amin. dalam nama Amin. Yesus, Amin. kami percaya, kami menolak segala Amin. pengaruh buruk, baik itu Amin. dalam pergaulan, baik itu dalam lingkungan. Kami Amin. percaya benih firman jauh Amin. lebih kuat, Amin. jauh lebih berkuasa, Amin. jauh lebih dahsyat Tuhan, Amin. yang sanggup mengubahkan setiap hati. Dimanapun Amin. dia berada, kami berdoa malam hari ini, biar keselamatan yang dari Amin. Tuhan menjamah dia. Kalau Amin. selama ini mungkin Amin. dia mengeraskan hatinya, Amin. kalau selama ini dia tidak menyendengkan telinganya, kami tahu Tuhan, Engkau datang kepada dia dan dia akan datang dan sujud menyembah kepada Engkau. Dia akan memberikan hidupnya kepada Engkau. Sama seperti Tante memberikan satu nilai-nilai benih kebenaran firman teladan Amin. tentang hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Maka Amin. benih yang sama itu tumbuh dengan subur, Amin. Amin. membawa dia Amin. masuk ke dalam Amin. kebenaran Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih Amin. Bapak. Amin. Kami berdoa juga buat Thomas Tuhan, Amin. buat abangnya, buat kakaknya, buat Reni, dan buat seluruh keluarga besar di tempat ini. Amin. Buat Tante Amin. juga di dalam usaha Amin. bisnisnya. Tuhan Amin. terus buat semakin besar. Amin. Tuhan yang terus tambahkan. Amin. Tuhan terus berikan kesaksian-kesaksian orang yang menikmati mie yang sudah disajikan Tuhan. Kami Amin. percaya Amin. kalau di masa pandemi saja Tuhan Amin. menolong dan memperbesar yang luar biasa, Amin. maka di masa-masa sekarang ada hal yang jauh lebih besar yang Tuhan berikan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat pergumulan Tante Tuhan yang sedang dihadapi di kampung halamannya. Kalau dia melakukan kunjungan ke sana dan melihat kehancuran hati, sama seperti Nehemia hancur hati, Amin. melihat tembok Yerusalem roboh Tuhan, tidak ada orang yang peduli, orang merasa sudah mengabaikan sesuatu yang sangat penting. Demikian Kau sudah menaruhkan hati itu di Amin. dalam hatinya Amin. Tante. Bagaimana Amin. belas kasih Tuhan Amin. begitu melimpah-limpah Amin. Jesus. untuk satu Oh, Lord keselamatan Jesus. untuk daerah Oh, Lasem, Jesus. untuk lawatan Tuhan yang dahsyat di daerah Rembang. Kami berdoa malam hari ini, kembalikan kasih yang mula-mula itu yang sudah hilang, curahkan di dalam Amin. nama Amin. Yesus. Amin. Kami percaya Tuhan, bangkitkan Amin. orang-orang Amin. di sana Tuhan. Amin. Mereka boleh Amin. mengalami Amin. lawatan Tuhan, Amin. mengalami cinta yang mula-mula, Amin. sehingga seperti apa yang Tante saksikan bahwa 99% mereka dulu hidup di dalam Amin. Tuhan, Amin. dan hari ini mereka kehilangan pengharapan, kehilangan kasih. Maka malam Oh, ini Yesus, Engkau menyuruh tolonglah. Tante ke sana untuk Amin. berdoa, Amin. bersyafaat, dan kami Amin. meminta kepada Tuhan Amin. satu revival, satu Amin. kasih Amin. yang Amin. mula-mula, Oh, Jesus. kecintaan yang baru kepada Amin, Tuhan, Jesus. sehingga lawatan Amin. Tuhan terjadi, Amin. Amin. sehingga tidak lagi mengalami penurunan tapi mengalami Amin. peningkatan. Amin. Bahkan Amin. 100% orang-orang di sana Amin. akan sujud menyembah kepada Tuhan. Amin. Kami berdoa malam hari ini,
Kami Amin. menolak segala Amin. kesuaman. Kami Amin. menolak segala kesuaman, Amin. segala Amin. rutinitas Bisa roh agamawi, segala hal yang menghalangi di dalam nama Yesus. Kami meminta malam ini revival Amin. terjadi, Amin. tercurah Amin. bagi dalam nama Yesus. Amin. Kami bersiapaat sama Amin. seperti Nehemia Amin. memohon satu Amin. pembangunan Amin. rumah Tuhan Amin. yang dahsyat di Yerusalem. Amin. Tembok-tembok Amin. yang Amin. runtuh Amin. dibangun kembali. Demikian Amin. hari Amin. ini kami Amin. berdoa, tembok-tembok yang sudah mulai runtuh, kesuaman yang sudah mulai menggerogoti alami Amin. pemulihan, revival, rasa lapar, rasa haus akan Tuhan mengalir. Bahkan juga Tuhan, kalau Tante lagi sedang membangun rumahnya di kampung supaya ada kehidupan yang jauh lebih baik Tuhan, kami berdoa selama proses pembangunannya, maka kami akan Amin. melihat Amin. pintu terbuka, Amin. seberang, Amin. utara, timur, barat, selatan Amin. datang Amin. Tuhan Amin. untuk melimpahkan Amin. segala hal yang dibutuhkan, segala hal-hal yang Amin. diperlukan Amin. selama masa Amin. pembangunan. Amin. Dibukakan tingkap-tingkap Amin. langit Amin. sehingga Amin. proses itu berjalan Amin. dengan luar biasa, Amin. sehingga Tuhan dimuliakan Amin. lewat Amin. pembangunan rumah di sana. Amin. Bahkan rumah di sana menjadi rumah doa, Amin. menjadi pusat kegerakan, Amin. menjadi satu lawatan Tuhan yang Amin. dahsyat yang terjadi di sana. Amin. Dan mendukung juga buat opa Tuhan yang ada di sana Tuhan, Amin. yang terima kasih buat umur yang panjang yang Tuhan sudah berikan. Kami berdoa biar benih itu boleh tumbuh subur sehingga dia boleh menjadi teladan di sana, memberikan Amin. satu spirit untuk hidup mengasihi Amin. Tuhan. Kami berdoa kobaran api itu tidak Amin. boleh hilang Tuhan. Amin. Kami percaya melalui opa di sana boleh Amin. dilawat oleh Tuhan, boleh mengalami lawatan Tuhan. Amin. Kami percaya kami akan melihat satu kegerakan Tuhan yang dahsyat. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Amin. Roh-Mu bekerja untuk Amin. Tante, untuk seluruh keluarga besarnya. Amin. Kami akan melihat penggenapan janji-janji Tuhan itu terjadi secara dahsyat, secara ajaib di dalam nama Tuhan Amin. Amin. Yesus. Haleluya. Tante Marsini, anugerah Tuhan turun ke atasmu, kasih karunia Tuhan menguatkanmu, roh Tuhan menyertai kehidupanmu. Dia Allah yang hidup. Amin. Dia Tuhan dan Juru Selamat. Yesus disebut Immanuel, yang artinya Allah menyertai. Ketika Yusuf bermimpi, malaikat katakan dia disebut Yesus karena dia yang menyelamatkan umatnya dari dosanya. Yes. Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai. Dalam rangka perayaan Natal kami diingatkan kelahiran Yesus yang adalah Immanuel, adalah janji Tuhan juga bagi Ibu Marsini, bagi Tante Marsini, bahwa Yesus adalah Immanuel, Allah Amin. yang menyertai. Allah menyertai dalam kehidupan Tante Marsini mengurus anak-anaknya yang 5 orang. Yes. Allah yang menyertai kehidupannya sebagai seorang janda, diberi kemampuan, kesanggupan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, mencari nafkah, mendidik anak, mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak dan menasihati anak-anak, membimbing anak-anak semuanya. Dan Tuhan memberikan otoritas ilahi kepada Tante Marsini, otoritas untuk berkata-kata tentang kebenaran Tuhan, Yes. hikmat untuk menyampaikan nasihat yang daripada Tuhan, dan Tuhan yang memberikan kasih yang daripada Tuhan mengalir dalam sikap dan perkataannya yang menyentuh hati anak-anaknya dan membawa hati anak-anaknya berbalik kepada Tuhan dan mengalami hidup yang dilawat dan semakin bersungguh-sungguh bagi Amin. Tuhan. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, demikianlah Tuhan di tempatnya yang kudus. Tuhan, Engkaulah pelindung bagi Tante Marsini, Engkaulah juga menjadi Bapa bagi keluarga ini. Yes. Dan Tuhan,
Bapa yang baik tidak pernah memberikan batu ganti roti. Tuhan tidak pernah memberikan yang jahat. Segala yang baik mengalir dari rumah Tuhan. Yes. Berkat Tuhan mengalir atas Tante Marsini untuk Amin. seluruh usahanya. Yes. Diberkatilah segala pekerjaannya. Diberkatilah usaha mie-nya. Dan Tuhan yang membuat tangannya bekerja dengan terampil, kekuatan mengalir di dalam seluruh tubuhnya, sehingga tidak pernah lelah mengerjakan segala sesuatu. Dan Tuhan yang membuat semua yang dikerjakannya diurapi sehingga Yes. makanannya enak, Yes. orang-orang senang, dan makin banyak yang membelinya. Dan Tuhan yang membuat semuanya jadi berkat bagi Tante Marsini dan anak-anaknya dan keluarganya. Dan dimuliakanlah nama Tuhan dalam hidupmu, dan dimuliakanlah nama Tuhan dalam hidup anak-anakmu. Dikenallah engkau sebagai seorang yang mengalami Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Sama seperti janda-janda yang takut akan Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan, yang membuat nama Tuhan dikenal di berbagai kesempatan. Yes. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkat Tuhan mengalir di dalam rumahmu, berkat Tuhan mengalir di dalam usahamu, berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu dan anak-anakmu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Reni. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa dalam menjelang Natal ini, hati untuk menyembah Tuhan, hati untuk datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan taruh dalam keluarga ini. Sama seperti orang Majus yang jauh-jauh datang dari timur karena melihat tanda kelahiran Sang Raja, dan mereka ingin datang sujud menyembah Sang Raja. Biarlah Tante Marsini dan seluruh anak-anak yang mengingat kelahiran Yesus dan melihat tanda-tanda Tuhan yang melawat kehidupan mereka, datang dan sujud kepada Tuhan, menyembah Tuhan, Yes. dilawat oleh Tuhan Yes. dalam masa Natal ini. Dan hatinya rindu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam Natal ini. Kehidupan mereka dipersembahkan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau sembah terus Tuhan. Kita nyanyi sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami sembah dan puji Engkau Tuhan. Dimuliakanlah namamu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Biarlah sukacita Natal turun atas keluarga ini, turun atas semua umatmu, dan biarlah namamu semakin dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Tante. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Tante dan Reni. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita selesai berkunjung ke rumah Tante Marsini, mama dari Reni, pengerja anggota pelayanan Youth Ciledug. Ya, Tuhan memberkati. Terus sudah di jalan tadi baru, iya saya belum lakukan. Kalau Tuhan sudah taruh, nggak dilakukan, jadi salah ya. Iya, terima kasih Tuhan banyak. berkati, ya. Tuhan memberkati berlipat-lipat. Nggak di- Jadi saudaraku, kalau kita perhatikan dari setiap kunjungan selalu ada hal-hal yang unik, yang berbeda satu sama lain, namun dari berbagai ragam kehidupan kita melihat orang-orang yang
hidupnya beriman kepada Tuhan, selalu ada sukacita, damai sejahtera, ada keteduhan, ketenangan, dan selalu mengalami berkat Tuhan, walaupun berkatnya berbeda-beda satu sama lain. Karena itu tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah mengikut Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Tuhan melawat kita semuanya dalam Natal tahun 2021 ini dan menghadapi tahun 2022. Beriman kepadanya bahwa Dia adalah Tuhan segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, dan gerejanya berkemenangan atas segala musuh, atas segala persoalan. Tuhan memberkati.